Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza Alawiyah dengan NIM 230102515. Di sini saya ingin mempresentasikan materi metodologi penelitian dengan penelitian implementasi kurikulum Merdeka melalui pembelajaran berbasis proyek pada Sekolah Penggerak Kelompok Bermain Terpadu Nurul Falah dan Ar-Rasyid Banda. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Kurikulum Merdeka berisi konsep pembelajaran yang berpusat pada anak. Kurikulum Merdeka memiliki beberapa konten pembelajaran agar anak dapat mendalami pembelajaran demi menguatkan kompetensinya. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia Teknologi tahun 2021. Selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa prinsip merdeka belajar dapat menjadi sarana peningkatan kompetisi diri sesuai karakter anak, hingga menjaga moral atau sikap anak dalam penanaman nilai pendidikan karakter. Melalui pendidikan karakter, moral dan akhlak generasi bangsa Indonesia akan lebih baik. Kurikulum Merdeka juga dapat disebut sebagai kurikulum pembelajaran paradigma baru dalam pemulihan pembelajaran setelah era COVID-19. Kurikulum Merdeka memiliki tujuan mewujudkan digitalisasi pendidikan seiring pesatnya perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Konsep dasar dalam kurikulum Merdeka secara holistik memandang pembelajaran secara utuh. B. Fokus dan subfokus penelitian. Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasi penelitian yaitu fokus penelitian ini mengidentifikasi tahap-tahap implementasi pembelajaran berbasis proyek yang meliputi tahap pemulaan atau perencanaan, pengembangan atau pelaksanaan, dan penyimpulan atau evaluasi. Yang pertama, kurikulum Merdeka berisi konsep pembelajaran yang berfokus dan berpusat pada anak. Yang kedua, kurikulum Merdeka sebagai kurikulum pembelajaran paradigma baru pada era COVID-19. Yang ketiga, fokus implementasi kurikulum Merdeka yang berfokus pada kebutuhan anak. C. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasi masalah penelitian yaitu 1. Bagaimana tahapan implementasi pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dalam kurikulum Merdeka pada kelompok bermain terpadu Nurul Falah dan Ar-Rasyid Banda. Yang kedua, apa perbedaan dan persamaan di antara kedua sekolah dalam penerapan ketiga tahap implementasi PJBL tersebut. Yang D. Tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka tujuan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kurikulum Merdeka melalui pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, mengidentifikasi bagaimana kurikulum Merdeka diimplementasikan. Yang kedua, menelaah penerapan pembelajaran berbasis proyek dalam konteks tersebut. Yang E, manfaat penelitian. Nah, di manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan masukan kepada kepala sekolah penggerak khususnya KB Terpadu Nurul Falah dan KB Ar-Rasyid Banda dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek sesuai konsep kurikulum Merdeka. A. Deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Nah, di penelitian ini itu berfokus pada 3 fase PJBL. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Dalam menjelaskan bagaimana kedua pola tersebut melaksanakan tiap fase dengan variasi kolaborasi, yaitu antar guru, orang tua, serta komunitas, serta pengguna tema kontemporer sesuai konteks global atau lokal. 1. Tahap permulaan atau perencanaan. Pemetaan minat dan bakat anak oleh guru sendiri di Nurul Falah melibatkan orang tua melalui asesmen dan survei di Ar-Rasyid Banda. Penentuan tema atau topik proyek sesuai hasil pemetaan. Penyusunan perangkat ajar, refleksi harian atau mingguan Nurul Falah, refleksi plus kolaborasi dengan orang tua dan komunitas belajar di Ar-Rasyid Banda. Yang kedua, tahap pengembangan atau pelaksanaan. Nah, implementasi tema seperti sampah di Nurul Falah plus ekoenzim, pala atau budaya lokal yaitu Ar-Rasyid Banda plus manisan pala. Pendampingan investasi oleh guru, dokumentasi, observasi, umpan balik. Integrasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti kreativitas, kritis, dan kolaboratif. Ketiga, tahap penyimpulan. Refleksi akhir bersama anak untuk mengevaluasi kelebihan atau kekurangan. Hasil refleksi digunakan untuk penyusunan rencana dan perangkat ajar proyek selanjutnya.
Yang B, penelitian relevan. Nah, di sini kita menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan menggunakan pendekatan multisitus karena melibatkan dua subjek penelitian dan masih memiliki karakteristik yang sama. Sumber data penelitian ini ialah KB Terpadu Nurul Falah dan KB Ar-Rasyid Banda di Kabupaten Maluku Tengah. Narasumber penelitian ialah kepala sekolah dan guru KB Terpadu Nurul Falah dan KB Ar-Rasyid Banda. Proses pengambilan data dilakukan dari Oktober sampai dengan Desember tahun 2022. Alur penelitian. Yang pertama, desain dan persiapan. Metodenya kualitatif dengan pendekatan multisitus, 2 PAUD di Maluku Tengah. Terus ada penyusunan instrumen, paduan observasi, dokumentasi, dan format wawancara. Kedua, pengumpulan data. Dari bulan Oktober hingga Desember 2022. Observasi langsung terhadap pelaksanaan project based learning. Wawancara dengan guru dan kepala sekolah. Analisis dokumentasi. Yang ketiga, intervensi temuan. Identifikasi 3 tahap implementasi PJBL, yaitu pemulaan, pengembangan, dan penyimpulan. Analisis variasi antar sekolah, misalnya keterlibatan orang tua dalam perencanaan. Yang keempat, rekomendasi perbaikan. Memberikan rekomendasi terkait penguatan ajar, kolaborasi, dan pelatihan guru. B. Tempat waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di 2 sekolah penggerak PAUD di Kabupaten Maluku Tengah. Yang pertama, kelompok bermain Terpadu Nurul Falah, dan yang kedua, kelompok bermain Ar-Rasyid Banda. C. Latar penelitian. Nah, latar penelitian ini merupakan hasil dari project based learning, merupakan bagian pembelajaran kurikulum merdeka yang harus ditetapkan oleh sekolah penggerak, sama halnya dengan jenjang sekolah pendidikan anak sekolah dini atau PAUD di Maluku Tengah, yakni KB Terpadu Nurul Falah dan KB Ar-Rasyid Banda. Kedua sekolah tersebut merupakan sekolah penggerak angkatan pertama di Kabupaten Maluku Tengah yang terpilih menerapkan kurikulum merdeka. Sebagai sekolah penggerak, kedua sekolah tersebut masing-masing memiliki program unggulan dalam pembelajaran. Nah, seperti KB Terpadu Nurul Falah yang memiliki program sekolah rumah anak dan satu-satunya PAUD yang menerapkan program sekolah rumah anak di Provinsi Maluku Tengah. Sedangkan KB Terpadu Nurul Falah juga menerapkan pembelajaran berbasis sentra sehingga anak dapat belajar sesuai bakat dan minatnya. Selain itu, KB Terpadu Nurul Falah juga memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Namun para guru tetap mampu memfasilitasi pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada anak. Metode dan prosedur penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan desain kualitatif multisitus dengan narasumber guru dan kepala sekolah, dilengkapi instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk memastikan validitas temuan melalui triangulasi dan konsultasi sejawat prosedur riset. Nah, yang pertama, persiapan instrumen, ya seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, pengumpulan data dari awal Oktober hingga akhir Desember tahun 2022. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, verifikasi dan triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Yang kelima, pelaporan hasil atau pembahasan tahap PJBL dan rekomendasi. Peran peneliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji implementasi nilai karakter melalui pendekatan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji implementasi nilai karakter melalui pembelajaran proyek rancangan implementasi nilai karakter pembelajaran. Proyek dikategorikan ke dalam 3 tahapan, yaitu permulaan, pengembangan, dan penyimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Posisi peneliti bersifat pasifitatif dan reflektif data dan sumber data. Data yang ditampilkan adalah kedua data dari Sekolah PAUD KB Terpadu Nurul Falah dan KB Ar-Rasyid Banda. Menggunakan data kualitatif, wawancara dan observasi, yang dimana tahap permulaan yang diterapkan oleh KB Terpadu Nurul Falah dan KB Ar-Rasyid Banda merupakan tahap awal untuk memetapkan kompetensi awal anak. Tahap tersebut dapat dilihat melalui hasil dan instrumen refleksi pada link
instrumen refleksi yang telah diisi oleh guru. Adapun pelaksanaan tahap pemulahan PJBL yang dilakukan oleh guru KB Tafarudin Nurul Falah diawali dengan pemetaan minat anak. Setelah mengetahui minat anak, guru memilih tema pembelajaran dan menyusun perangkat ajar sesuai tema dan hasil refleksi pembelajaran. Nah, ini adalah hasil data yang telah kami lakukan penelitian di kedua PAUD, yaitu KB Nurul Fada dan KB Arusid Banda. C. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang didiskusikan ialah proses observasi, interview, dan analisis dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan 1. Tahap reduksi, 2. Melakukan penyajian, dan yang ketiga melakukan penarikan kesimpulan. Dan selanjutnya, yang pertama tahap reduksi. Ya, data hasil wawancara bersama narasumber mengenai implementasi pembelajaran berbasis proyek dideskripsikan ke dalam tulisan dan tabel yang tersedia. Yang selanjutnya, data dapat diidentifikasi berdasarkan fokus penelitian. Yang ketiga, tersedia disesuaikan dengan fokus penelitian. Data dimaknai dengan mengacu teori yang digunakan. Kedua, melakukan penyajian dengan menyusun data ke dalam bentuk laporan. Ketiga, melakukan penarikan kesimpulan dengan memverifikasi data sebelum agar tetap konsisten. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Setelah melakukan tahap penelitian, sekarang melakukan teknik analisis data yang telah didapatkan. Dianalisis bahwa tahap pemulahan PJBL yang dilakukan guru KB Terpadu Nurul Falah terdiri dari 6 tahap. Tahap pertama, guru melakukan observasi awal kepada anak melalui interaksi atau bermain untuk menangkap minat, ide, kebutuhan anak, serta mencoba membangkitkan rasa kepedulian anak terhadap fenomena khusus yang telah terjadi. Tahap kedua, guru mampu melakukan pemetaan tema besar melalui peta konsep, menjadi topik-topik khusus yang dapat dilakukan oleh anak berdasarkan ide, minat, dan kebutuhannya. Tahap ketiga, guru telah mencari sumber belajar melalui pemetaan, tujuan, dan materi yang sesuai. Tahap keempat, guru menyusun perangkat ajar untuk melakukan kegiatan proyek berdasarkan pemetaan topik, materi, dan sumber belajar melalui kegiatan harian atau mingguan, agar kegiatan pembelajaran PJBL dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. Tahap kelima, guru mampu mematik rasa ingin tahu anak saat melaksanakan kegiatan proyek dengan cara konsep kontekstual berbasis lingkungan dan menggunakan media digital atau video sesuai tema yang dilakukan. Tahap yang terakhir, guru mampu memunculkan permasalahan yang menarik minat anak melalui pertanyaan terbuka agar anak memiliki rasa ingin tahu sehingga terlibat dalam melakukan investigasi dan kegiatan tersebut. Tahap pemulahan PJBL yang dilakukan guru KB Terpadu Nurul Falah berfokus pada kebutuhan anak. Hal ini sesuai pertanyaan berikut. Kami mewawancarai bagaimana guru merencanakan persiapan pembelajaran dalam menentukan tema. Jawaban responder, tema itu tidak serta-merta diangkat, tetapi berdasarkan karakteristik dan keinginan anak. Dengan tema ini, orang tua pun ikut terbawa. Wawancara KB Terpadu Nurul Falah. Pernyataan oleh guru KB Terpadu Nurul Falah membuktikan implementasi PJBL dilakukan berbasis kebutuhan minat anak. Guru juga telah mampu membangkitkan motivasi anak melalui kegiatan pemantik dan sumber belajar yang memadai. Dan berikut adalah dokumentasi pembelajaran PJBL di kedua PAUD, yaitu KB Nurul Falah dan KB Arusid Banda. Nah, proses pembelajaran PJBL ditetapkan kepada KB Terpadu Nurul Falah dan KB Arusid Banda pada umumnya memiliki tahapan pemulaan yang berbeda, khususnya dalam mengidentifikasi minat dan bakat anak. Dalam memetakan minat dan bakat anak, guru KB Terpadu Nurul Falah melakukan bersama anak. Namun, guru KB Arusid Banda melibatkan orang tua dalam mengidentifikasi bakat dan minat anak sehingga memiliki data yang banyak dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Hal ini dapat diperjelas melalui wawancara kepada guru KB Terpadu Nurul Falah. Bagaimana strategi pemetaan bakat dan minat belajar anak yang dilakukan oleh guru. Jawab responden, pemetaan bakat dan minat anak cukup dilakukan bersama anak saja melalui kegiatan cerita anak dengan mendengarkan anak itu bercerita. Pengecekan dan keabsahan data. Nah, menggunakan triangulasi sumber data, tahap triangulasi tersebut terdiri atas 4 tahap, yaitu pertama memeriksa data dan
membacanya kembali untuk memaknai data tersebut dengan jelas. Yang kedua, bahan pustaka yang diperiksa melalui referensi atau rujukan dalam penelitian ini. Yang ketiga, melakukan pengecekan untuk memastikan referensi masalah dengan data penelitian. Yang keempat, melakukan konsultasi bersama rekan sejauh